Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata rata-rata kitab suci itu, terutama kitab suci agama Samawi, rata-rata kitab suci itu tidak melalui seleksi penerbitan atau tidak disaring oleh para penerbit. Dari mana saya tahu? Karena zaman dulu itu belum ada yang namanya penerbit, ya kan? Jadi kitab suci itu zaman dulu itu ya, pertama kali kitab suci ditemukan itu atau tahun berapakah kitab suci itu ditulis? Pada tahun berapa? 12 sebelum Masehi, yaitu kitab Taurat. Itu kitab suci paling tua ya berdasarkan data. Dan kitab suci ini ditulis di mana? Di kulit hewan. Dan saat itu kan belum ada penerbit ya. Dan kertas juga belum ada. Kertas itu ditemukan pada abad keberapa? Abad kedua di China. Jadi kitab suci zaman dulu itu, kitab Taurat itu tidak melalui proses penerbitan. Nah, kita mulai dari sini ya. Kita mulai berangkat dari premis ini ya. Kitab suci itu tidak melalui penerbitan dan tidak dipertanyakan oleh orang zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya, kita misalnya nulis kitab suci, terus kita mau menerbitkan ke penerbit, kan penerbit kan pasti nanya, ini gimana keabsahannya? Datanya mana? Realnya di mana? Apakah ini cuma karangan-karangan lu doang? Kan pasti dipertanyakan penerbit ya. Jadi zaman dulu, kenapa kitab suci itu banyak dipercaya sama orang? Konon katanya karena kitab suci itu tidak melalui proses penerbitan. Jadi nggak ada orang pihak ketiga yang mempertanyakan apakah kitab suci ini benar nyata atau tidak, atau cuma karangan doang. Nah, zaman dulu kan belum ada yang namanya penerbit ya. Sehingga kitab suci itu bisa lolos seperti itu. Bisa ditulis di kulit hewan misalnya dan dipercaya oleh turun-temurun gitu. Nah, kita berangkat dari premis ini ya. Jadi waktu saya di kampus dulu, waktu saya belajar tentang kesusastraan atau belajar sastra ya. Jadi di situ ada namanya teknik menulis, belajar metodologi menulis. Dalam menulis novel ya, kisah fiktif ya. Jadi dalam menulis novel itu ada namanya teknik menciptakan karakter. Kalau misalnya kita nulis novel nih, kita disuruh menciptakan karakter. Contoh misalnya, kita ambil contoh misalnya. Contoh yang lebih real ya, lebih nyata gitu. Yang tokoh populer dalam novel Laskar Pelangi misalnya. Dan sahabat yang nonton video ini mungkin sudah familiar dengan film atau novel Laskar Pelangi ya. Saya baca novel Laskar Pelangi itu sampai berapa, 10 kali lebih kayaknya. Dan saya bisa memastikan bahwa dalam kisah novel Laskar Pelangi ya, di antara sahabat yang nonton video ini, kalau misalnya ada yang sering baca bukunya, novelnya, di situ ada dikisahkan seorang bernama Lintang yang sangat jenius, yang mengerti tentang teori-teori Albert Einstein, dan si Lintang ini bersekolah sampai ke luar negeri. Dan ini real, pernah dikatakan oleh penulisnya ketika diwawancarai, Lintang ini adalah karakter buatan dia sendiri. Makanya banyak orang ya penasaran, siapa sih si Lintang ini sebenarnya? Katanya anak yatim piatu yang jenius, yang luar biasa, yang tidak mau ketemu sama wartawan dan lain sebagainya. Dan beberapa kali wartawan kena prank gitu. Kalau ditanya, karakter Lintang itu di mana sih? Sekarang di mana tinggalnya? Nah, penulis kan biasanya menjawab dengan formalitas. Ya, dia nggak mau ketemu sama kameramen, dia tinggalnya di Bangka Belitung dan lain sebagainya. Dia tinggalnya di hutan. Pokoknya ada semacam alibi. Tapi pada faktanya, pada realnya, kalau yang mengerti tentang sastra, teknik menulis novel itu, karakter Lintang itu adalah karakter buatan. Jadi sama halnya dengan kitab suci. Bukan berarti saya mengatakan di kitab suci itu semuanya karakter fiktif ya. Jadi di kitab suci juga seperti itu. Kalau kita menulis novel nih, atau menulis kitab suci, kalau misalnya kitab sucinya biasa-biasa aja, nggak wow, atau novelnya misalnya isinya nggak wow gitu, bukan berarti saya menyamakan antara novel dengan kitab suci ya. Jadi ini kita berangkat daripada teknik, metodologi menulis. Kalau kita menulis novel itu, kalau karakternya itu biasa-biasa aja, seperti biasa-biasa kayak kita, nggak ada keahlian khusus gitu, maka orang nggak akan tertarik membaca novel itu. Maka orang tidak akan tersedot perhatiannya. Jadi novel itu kan diciptakan buat apa? Untuk menyedot perhatian manusia yang bacanya, biar tergugah, yang membacanya biar tergugah. Jadi
Sama seperti kitab suci misalnya, bukan berarti saya mengatakan teknik menulis novel dengan kitab suci itu sama ya. Jadi ini cuma perumpamaan doang, metafora gitu. Kenapa di kitab suci itu ada kisah-kisah Nabi Musa, Nabi Yunus gitu, Nabi Nuh gitu, Nabi Musa dengan tongkatnya yang ajaib, ceder langsung laut kebelah, langsung laut terbelah dan Nabi Musa bisa lewat dari laut itu. Kan ada kisah-kisah seperti itu ya di kitab suci. Nah, kalau misalnya di kitab suci itu kisahnya biasa aja, nggak terlalu menarik, nggak seperti Musa misalnya membelah lautan. Jadi orang-orang kan berpikir, kok bisa ya? Kok ada ya orang seperti itu? Wow, luar biasa. Jadi orang-orang kan jadi tertarik. Jadi inilah teknik menulis ya, dalam menulis novel ya. Ini pernah saya pelajari di kampus gitu, dalam kesusastraan. Dan apakah saya mengatakan bahwa teknik menulis novel ini menciptakan karakter ini sama dengan kisah Nabi Musa, Nabi Yunus yang masuk ke dalam perut paus misalnya, padahal di dalam perut paus itu ada zat asam gitu, yang nggak mungkin bisa selamat gitu, bisa modar gitu. 3 jam juga di perut paus itu yang banyak asamnya itu kan, zat asamnya itu bisa modar ya, tapi ya kita hargai aja gitu, walaupun tidak masuk akal kita hargai aja. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah menulis kitab suci itu sama seperti menulis teknik menulis novel gitu, diciptakan karakter fiksi, biar apa? Biar menarik perhatian orang yang membacanya, menggugah gitu, berpikir wow gitu, luar biasa, kok bisa ya ada nabi seperti itu, bisa hidup dalam perut ikan paus, ada nabi ya bisa membelah lautan, bisa selamat dari air bah Nabi Nuh misalnya dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah teknik menulis novel ini sama seperti menulis kisah-kisah karakter fiksi ini? Seperti yang saya katakan tadi itu, dalam novel Laskar Pelangi itu karakter fiktif yang bernama Lintang yang diciptakan oleh penulis yaitu Andrea Hirata. Apakah hal ini sama seperti yang ada di kitab suci, yang karakternya itu diciptakan biar para penonton atau pembacanya itu berpikir wow gitu, kok bisa ya, luar biasa, menyedot perhatian. Apakah ini sama? Saya hanya bertanya ya, jadi saya tidak akan menyimpulkan, silakan disimpulkan sendiri. Lalu pertanyaan kedua misalnya, ada beberapa yang kita kritisi daripada kitab suci ini ya. Pertanyaan kedua misalnya, dalam kitab suci agama tertentu itu ya, Nabi Nuh dikisahkan umurnya itu ratusan tahun, sampai 900 tahun kalau nggak salah ya. Coba bayangkan umurnya 900 tahun. Jadi berdasarkan penelitian, setelah saya meneliti dan memahami, umur Nabi waktu menulis kitab suci itu sangat tua, sepuh. Dan ini harus dipertanyakan, karena umurnya itu sudah hampir ratusan tahun gitu. Pokoknya di atas 70 tahun lah kalau nulis kitab suci itu ya. Maksudnya nulis ayat di dalam kitab suci itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kalau sudah tua ya, sudah pikun, sudah sering salah-salah gitu. Kan umur 80 tahun kan udah mulai pikun ya, udah salah-salah. Jangankan pikun, nginget wajah anaknya juga kadang susah ngingetnya gitu. Karena ya semakin tua kan semakin pengingatannya kan semakin susah ya. Dan para nabi-nabi itu dikisahkan bahwa menulis ayat itu umurnya sudah sepuh, sudah tua. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kemungkinan besarnya apakah tidak memiliki kesalahan gitu? Kalau misalnya orang yang sudah pikun nih, contohnya menulis ayat-ayat di kitab suci, ini kan harus dipertanyakan. Jangan-jangan, ini jangan-jangannya, saya tidak mengasih kesimpulan ya. Jangan-jangan yang dituliskannya itu salah, ya kan? Kita harus mempertanyakan. Padahal kan ayat kitab suci itu kan harus kita imani, tidak bisa dipertanyakan. Namun yang menulis kitab suci itu, menurut data, menurut kisah antropolog, menurut penelusuran daripada antropolog, ternyata umur para nabi itu menulis kitab suci itu, menulis ayat itu sudah sepuh, sudah ada yang pikun. Jadi ini patut kita pertanyakan. Ini harus dipertanyakan. Karena apa? Karena kitab suci itu kan fatal ya. Ayat itu kan fatal, maksudnya itu langsung masuk ke mindset kita, ke pikiran kita. Kalau misalnya para nabi itu menulis kisahnya dalam
ayat kitab suci itu, tapi penulisannya salah gitu. Mungkin dia lupa, bukan kita salahkan nabinya, tapi dia bisa aja salah. Jadi kalau memahami kitab suci itu ya, kita tidak boleh setengah-setengah. Jadi misalnya nih ada satu nabi gitu. Jadi kita harus menelusuri nabi ini waktu menulis ayat itu, harus kita tahu itu umurnya berapa. Jangan-jangan dia udah pikun gitu, udah 80 tahun ke atas. Bukan berarti saya mengatakan semua nabi itu pikun ya. Jangan-jangan gitu. Umurnya udah tua, pikun, dan kadang-kadang dia salah. Jadi kita tidak bisa menyalahkan nabinya, tapi kita harus mengkritisi gitu, apa yang dituliskannya itu masuk akal atau tidak. Jadi kalau misalnya ada ayat kitab suci yang mengisahkan tentang perangilah ini, perangilah A, perangilah B, jangan berteman dengan B, atau semacam ayat kitab suci yang menyuruh kita membenci gitu, menyuruh kebencian. Ini patut dipertanyakan. Jangan-jangan dia salah nulis. Karena apa? Karena dia sudah pikun, nabinya sudah pikun gitu. Ini yang patut kita pertanyakan. Ini yang perlu kita kritisi. Pertanyaan ketiga misalnya, ternyata para nabi itu sudah banyak yang buta huruf. Enggak semuanya ya, saya tidak mengatakan semuanya. Tapi udah banyak yang buta huruf. Bahkan mereka juga tidak bisa membaca gitu. Terus yang menulis siapa? Yang menulis adalah asistennya, biasanya asistennya. Nah ini kan jadi semacam permasalahan ya. Kalau dia misalnya mengatakan ada turun ayat wahyu dari Tuhan misalnya, dia mengatakan seperti itu, walaupun kita tidak bisa mau masuk akalkan itu. Karena apa? Karena tidak mungkin datang wahyu dengan tring gitu, nggak mungkin kan. Mana buktinya, mana dalilnya, kan harus tahu dia kapan dia ngobrol sama Tuhan. Kita harus tahu kan. Apakah itu yang disebut dengan ilham? Ilham, semua penulis juga punya ilham. Jadi wahyu sama ilham itu apa? Itu hal yang sama. Ilham itu kan mood gitu, cara kita menulis. Dalam kesusastraan itu namanya ada ilham untuk menuliskan novel misalnya, menuliskan catatan-catatan misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, rata-rata ya nabi itu kan buta huruf. Bagaimana mungkin kita bisa, bukan berarti saya mengatakan semuanya ya, tidak mengkritisi kalau misalnya nabi itu buta huruf dalam menuliskan ayat itu. Katanya yang menuliskan ayat itu kan asistennya. Bisa aja asistennya salah kan menuliskan ayat itu. Karena apa? Karena si nabi itu kan buta huruf. Dia nggak bisa ngoreksi. Bisa aja misalnya yang dicatat misalnya beda sama yang dituliskan, ya kan? Sedangkan nomor handphone aja bisa salah kan? Sedangkan kita catat nomor handphone juga bisa salah. Save nomor handphone salah, apalagi tulisan kan? Jadi ini patut dipertanyakan, ini patut dikritisi. Bukan berarti saya mengatakan semua nabi buta huruf ya. Ini patut dipertanyakan. Ya anggap aja saya bodoh tentang agama ya. Jadi ini patut dipertanyakan. Karena ayat itu kan sakral. Jadi sesuatu yang ditulis, sesuatu yang menulis itu ternyata buta huruf, tapi disakralkan, ini adalah harus dipertanyakan. Pertanyaan keempat misalnya, dalam kitab suci itu ya ada ayat-ayat yang kontradiktif. Contoh misalnya, dalam agama tertentu misalnya, di dalam ayat ini dikisahkan misalnya, perangilah kafir misalnya. Padahal konteksnya di situ, perangilah kafir itu konteksnya kondisi perang, bukan kondisi aman gitu. Itu kisah dalam kondisi perang ya, konteksnya ya. Jadi harus bisa dibedakan. Terus di kisah lain dikatakan bahwa kita harus bersahabat dengan kafir. Kafir itu adalah ciptaan Tuhan. Kita harus membangun kerukunan dengan kafir. Jadi ini ada semacam kontradiktif. Jadi jangan-jangan ya, kenapa bisa seperti itu ada kontradiktif? Jangan-jangan sama seperti yang saya katakan tadi itu. Jangan-jangan karena nabinya sudah sepuh, sudah pikun, sudah tua. Jangan-jangan dia salah gitu menuliskan. Bukan nabinya yang salah, tapi mungkin karena faktor gitu, faktor umur, dia salah menuliskan ayatnya. Jangan-jangan seperti itu. Tapi udah kepalang kita sakralkan. Ini patut dipertanyakan juga. Lalu pertanyaan selanjutnya misalnya, dalam kitab suci agama tertentu, terutama agama Samawi ya, dalam agama Kristen itu kan Perjanjian Lama itu banyak banget itu kisah perang. Coba deh baca Perjanjian Lama itu, banyak kisah-kisah perang di situ. Nah yang jadi pertanyaan adalah, kenapa dalam kitab suci agama Samawi itu, agama Yahudi juga seperti itu, dan agama yang terakhir juga seperti itu, kenapa
dalam kitab suci mereka itu banyak kisah-kisah perang. Bukannya kitab suci itu mengajarkan kedamaian, mengajarkan kesejukan, mengajarkan toleransi. Kenapa malah ada di situ dituliskan kisah-kisah perang gitu. Jadi dugaan saya ya, kemungkinan banyak terjadi perang ya, seperti perang salib, perang 30 tahun, perang antar umat beragama itu, apakah karena dipicu masalah ini? Masalah ada kisah-kisah dalam kitab suci itu ada kisah-kisah perang? Apakah ini representasi atau tiruan daripada, atau itu seruan atau suruhan? Makanya terjadi banyak perang, apalagi agama Samawi ya. Jujur-jujuran aja deh, agama Samawi itu kan berdarah ya. Banyak kisah perang gitu. Perang salib, perang 30 tahun, perang 80 tahun, perang antar umat beragama. Ya kan? Agama Samawi itu kan sangat syarat dengan perangnya. Jangan-jangan ya, dugaan saya, mudah-mudahan dugaan saya nggak benar ya, ini dipengaruhi, kenapa agama Samawi itu sering berperang? Jangan-jangan ini dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh ada kisah-kisah perang dalam kisah perjanjian lama agama Samawi atau dalam kitab Taurat. Mungkin saja ya ini berpengaruh gitu, ada korelasinya gitu. Tapi ini adalah pertanyaan yang harus dijawab gitu, terutama kaum agamis. Tolong dijawab ya bagi sahabat yang nonton video ini. Ini harus dikritisi gitu, karena kitab suci itu kan sakral ya. Jadi sesuatu yang sakral itu kalau kepala ditelan sama otak, masuk ke dalam disusupi otak kita, maka bisa aja kita menghalalkan perang kan. Who know ya kan? Tidak ada yang tahu. Bukan berarti saya menyuruh menghalalkan perang ya. Tapi apakah ini disponsori oleh gitu, atau powered by gitu, atau dipengaruhi dari kisah-kisah ini, kisah perang yang ada di kitab suci ini? Lalu pertanyaan selanjutnya misalnya yang harus dikritisi, misalnya dalam kitab suci itu ya ada beberapa ayat yang multitafsir. Jadi kalau kita menafsirkan ayat itu multitafsir, jadi 10 orang kita tanyakan, 10 orang ulama kita tanyakan, 10 jawaban. Dan ini menurut saya itu memicu banyak konflik ya. Karena sedikit saja tafsirnya itu melenceng, maka akan terjadi perdebatan yang sangat luar biasa. Apalagi warga Konoha ya. Hal remeh-temeh juga diperdebatkan. Ribut gitu. Berdebatnya itu nggak menggunakan otak gitu, menggunakan otot gitu, ngotot gitu. Kalau berdebat itu yang orang yang cerdas itu menggunakan data, menggunakan pemikiran yang luas, tidak menggunakan otot gitu, tidak emosional gitu. Makanya saya sangat menghindari perdebatan. Karena apa? Karena saya tahu warga Konoha itu tidak punya wawasan dalam berdebat gitu. Maksudnya tidak punya budaya dalam berdebat. Warga Konoha itu kan nggak ngerti cara berdebat ya. Yang ada nanti malah dikritisi masalah pribadi. Sok tahu apa lu tentang agama? Nah, itu kan pemikiran-pemikiran sempit warga Konoha. Makanya selalu saya hindari berdebat dengan warga Konoha. Kecuali orangnya memang dewasa, orangnya memang sudah cerdas, sangat cerdas gitu, sudah brilian, baru saya ladeni berdebat. Jadi saya pilih-pilih orang kalau berdebat itu, saya pilih-pilih orang, nggak semua orang gitu. Karena kita berdebat dengan orang bodoh, mohon maaf ya, kalau kita berdebat dengan orang bodoh itu pasti kita kalah. Karena apa? Karena dia sudah pengalaman di dunia kebodohan itu sendiri. Kita kan masih baru ya dalam dunia kebodohan. Tapi dia kan sudah lama di dunia kebodohan itu. Jadi kita ditarik dalam lingkungan kebodohan itu, dunia kebodohan itu, maka kita juga jadi bodoh juga gitu. Jadi kita tidak akan bisa menang melawan orang bodoh dalam berdebat. Karena apa? Karena mereka sudah pengalaman dalam dunia kebodohan itu sendiri. Jadi dalam kitab ayat suci agama tertentu ya, ayat-ayat itu kan kadang multitafsir gitu. 10 orang yang kita tanyakan ulama, sekalipun 10 jawaban. Bahkan menafsirkan Tuhan juga seperti itu. 100 orang kita tanya sama orang, Tuhan itu seperti apa sih? Pasti 100 orang yang mengungkapkan macam-macam gitu bentuknya. Ada yang Tuhan itu tubuhnya raksasa, ada yang jenggotan, ada yang ganteng, ada yang rambutnya pirang gitu. Ada yang hidungnya mancung gitu, ada yang tubuhnya atletis gitu. Jadi macam-macam gitu. Kalau kita tanyakan sama seorang itu bentuk Tuhan itu seperti apa sih? Jadi seperti itu gambaran daripada ayat di dalam kitab suci yang multi tafsir. Dalam agama Samawi juga, atau kitab agama Samawi juga ada banyak kisah-kisah yang menurut saya itu tidak masuk akal. Misalnya
Kisah Nabi Nuh misalnya. Terus Nabi Adam katanya panjangnya itu 25 meter gitu. Terus kuburannya panjang banget. Udah kayak sosis itu. Udah kayak listrik gitu. Panjang banget itu. Ada gambarnya itu di media sosial itu ada banyak ya. Terus kisah Nabi Yunus, Nabi Musa dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa kisah-kisah semacam ini walaupun tidak masuk akal, kenapa dimasukkan dalam kitab suci gitu? Apakah ini akan mempengaruhi orang-orang jadi halu gitu? Jadi tidak berpikir secara rasional, apakah ini berpengaruh gitu? Ini yang harus dipertanyakan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah masalah pewahyuan ya. Jadi dalam agama Samawi itu kan agama langit ya, agama pewahyuan. Jadi kalau misalnya Nabi menerima wahyu itu biasanya di atas gunung, terus di gua-gua gitu. Jadi berdasarkan penelitian para ahli, ternyata di atas gunung itu oksigen itu semakin sedikit. Jadi orang bisa aja karena kekurangan oksigen dia berhalusinasi. Jadi bisa aja ya, bukan berarti saya mengatakan ini benar ya. Bisa aja para nabi itu ketika naik gunung misalnya mau berdoa gitu atau meminta sesuatu kepada Tuhan itu bisa aja saat itu dia halusinasi gitu. Bukan dia benar-benar ketemu sama Tuhan. Atau misalnya di goa, kan di goa juga oksigen dikit ya. Kalau misalnya kita masuk ke dalam goa itu kan oksigen dikit dan bisa aja saat kita masuk ke goa itu kita halusinasi. Jadi kalau orang halusinasi itu dia itu tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata, mana yang real, mana yang tidak real gitu. Bisa aja waktu dia halusinasi itu seperti bertemu Tuhan padahal kan enggak gitu, cuman halusinasi. Karena zaman dulu kan belum ada alat pendeteksi halusinasi, skijo juga belum ada kan. Jadi bisa aja seperti itu. Bisa aja, ini patut dipertanyakan ya. Karena waktu dia ketemu sama Tuhan itu buktinya mana? Kan enggak ada. Yang melihat enggak ada. Saksinya nggak ada, cuman dia doang yang mengatakan bahwa. Nah ini dari sini hulunya gitu. Ini harus dipertanyakan gitu. Apakah dia benar-benar ketemu Tuhan atau dia hanya halusinasi gitu? Ini yang perlu dipertanyakan. Ini yang perlu dikritisi. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah Tuhan agama Samawi itu agama Kristen, agama Islam, agama Yahudi itu sama? Ada banyak multi tafsir ya. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan enggak gitu. Jadi ini kan harus diluruskan dulu. Biar jangan ada gesekan antar umat beragama, antara Kristen dengan Islam, terjadi gesekan antara Yahudi dengan Kristen gitu. Disamakan dulu deh, apakah Tuhannya sama atau tidak. Jadi ini harus disamaratakan dulu gitu. Tapi ya kalau saya perhatikan ya, kaum agamis kalau berdebat itu suka nggak ada juntrungannya gitu. Jadi kalau filsuf berdebat dengan filsuf, dia akan memecahkan solusi. Kalau ilmuwan berdebat dengan ilmuwan, Albert Einstein dengan orang lain misalnya, sesama ilmuwan misalnya berdebat, mereka akan menghasilkan semua penemuan baru. Tapi kalau agamis atau ulama dengan ulama berdebat itu yang ada perang gitu. Yang ada ribut, yang ada gotok-gotokan gitu. Jadi ini harus dipertanyakan ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini yang bisa menjawab pertanyaan ini, tolong dijawab ya. Dan sumbernya saya cantumkan di deskripsi ya. Semua yang saya katakan di sini ada sumbernya gitu. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya. Marahlah yang bikin sumbernya gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.